Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Judul cerita selanjutnya saya tukar dengan yang ini ya. Karena meninggal setelah bercinta, ceritanya belum tamat, jadi belum bisa difokuskan ke YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tidak berpaling dari channel ini. Melihat pria subur itu bicara padaku, manajer restoran merasa terpanggil dan mendekat, mencoba mencari tahu apa yang kami bicarakan. Maaf tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya manajer itu santun. Tidak ada tuan, hanya saja saat saya duduk di meja ujung sana, saya melihat ada malaikat tanpa sayap. Maksud tuan? Tanya manajer semakin heran. Saya hanya bercanda tuan. Saya ingin memberikan tip pada nona ini. Saya lihat dia begitu sibuk dari tadi mondar-mandir, melayani pelanggan dengan senyum dan wajah berseri. Saya kasihan melihatnya, terduduk di pojok ruangan ini. Pasti dia sedang menyembunyikan rasa lelah di sini. Sial, pria tambun itu membuka kedokku. Manajer jadi tahu kalau aku duduk di sini. Apa yang harus aku lakukan? Karin, apa yang kau lakukan selama 1 minggu ini? Kau bahkan tak memberi kabar. Sesuka hati mengambil libur di saat restoran sedang butuh tenaga. Aku terperanjat saat Edmond menggebrak meja kantornya. Manajer restoran itu terkenal garang. Ia takkan memberi kelonggaran pada setiap karyawan yang melakukan kesalahan. Itulah mengapa posisinya tak tergantikan. Pemilik restoran menyerahkan semua keputusan padanya. Apalah aku di sini, hanya seorang pramusaji tanpa keahlian. Maaf pak, saya sedang ada masalah. Masalah? Kau campur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Pelanggan juga melihatmu duduk di pojokan. Apa yang sedang kau pikirkan, Karin? Kau pikir kau itu orang penting? Bila lelah, kau udah beri kesempatan untuk duduk atau rebahan? Bertubi-tubi cercaan keluar dari bibir tipis Edmond. Terkadang aku heran, dia itu laki-laki ataukah perempuan? Bicara kasar tak memikirkan perasaan orang. Enyah kau, Edmond. Mulai besok, kau tak usah masuk kerja. Keputusanku tak bisa diganggu-gugat. Kau tahu kan, aku tak pernah memanjakan bawahan, apalagi kau hanyalah seorang pelayan. Pelayan. Bawahan. Atasan. Dunia ini kejam. Edmond terhuyung saat nampan yang kupegang mendarat tepat di pangkal telinganya. Ia mengerang kesakitan, menatapku dengan penuh kebencian. Ia berteriak memanggil keamanan. 2 orang yang kukenal menggotong tubuh ini hingga keluar ruangan. Mendorongku sangat kuat hingga tersungkur di halaman restoran. Mereka tak bersalah, hanya melakukan kewajiban. Aku takkan dendam. Musim gugur tiba ditandai rontoknya daun kelor di halaman kosan. Tiupan angin menggoyang pepohonan, meliuk ke kiri dan ke kanan seperti menari. Mereka menertawakan kebodohanku. Aku memandang keluar jendela memikirkan ide cemerlang. Cara mendapatkan uang agar bisa tetap bernaung di ruangan ini. Aku tak punya tempat lain untuk bersandar. Damien yang kuharapkan telah memisahkan diri di persimpangan. Ia memilih tumpukan berlian dan meninggalkan debu jalanan. Kami tak lagi sehaluan. Padahal kami telah berjanji mengayuh biduk bersama hingga sampai ke seberang. Biduk telah ia bocorkan, pendayung ia buang. Kejam. Ini semua gara-gara Damien. Ia membuatku patah arang dan mengurung diri selama 1 minggu di kamar. Andai di kantongku ada tumpukan uang, aku tak akan keluar dari ruangan ini. Masih terasa perihnya sayatan luka yang ditoreh Damien. Apa kabarnya sekarang? Akankah ia menyesal telah membuatku menangis di taman? Ataukah ia sedang tertawa bahagia menaiki kapal pesiar? Klintang klintung. Sebuah pesan WhatsApp membuyarkan lamunan. Pesan teratas dari Agatha. Di bawahnya pesan Damien. Pesan terakhir 1 minggu yang lalu, sebelum kami berjanji bertemu di taman. Ia sangat tampan dengan kemeja flanel lengan panjang. Kancingnya tak terpasang. Di dalamnya ia lapisi kaos oblong berwarna hitam. Damien, bahkan aku masih ingat pakaian yang kau kenakan.
Karin, kau di mana? Pesan dari Agatha. Ia selalu mencari tahu tentangku, merasa kehilangan saat tak ada kabar dariku. Sahabat sejati yang selalu memberiku perhatian. Namun Agatha tak akan mengganggu bila tahu aku sedang bekerja. Ia akan menunggu kabar dariku terlebih dahulu. Agatha tak mengetahui bahwa aku telah berhenti dari restoran. Aku di kosan. Pantas ku cari kau ke restoran, kau tak ada di sana. Mereka bilang kau sudah dipecat. Aku ingin mengenalkan seseorang. Iya, Aga, aku telah melakukan kesalahan. Sabar, Kar. Ceritakan semua padaku saat kita bertemu nanti, oke? Baiklah, Aga. Apa kau tak kesini? Tidak sekarang, Kar. Mungkin besok. Sekarang aku sedang sibuk. Aku akan kembali ke toko. Baiklah. Berbalas pesan dengan Agatha membuatku sedikit tenang. Besok ia akan datang. Agatha tinggal bersama orang tuanya di jalan berbelok. Berjarak 1 kilometer dari sini. Kehidupannya lumayan. Orang tuanya mempunyai sebuah toko arloji. Ia satu-satunya anak perempuan dalam keluarga dan belum mempunyai pasangan. Sedangkan saudara yang lain telah menikah. Agatha punya pilihan hidup sendiri. Ia lebih suka menyendiri. Mungkin karena semua kebutuhan telah tercukupi. Hingga ia tak butuh kehadiran sosok pendamping. Tak pernah aku dengar ia membahas tentang kekasih. Untuk apa jika hanya akan menyakiti? Seperti Damien misalnya. Damien, kenangan manis bersamanya begitu sulit untuk lupa. Ia tak merasa jijik saat melihat kotoran di mataku. Ia menyekanya dengan tangannya sendiri. Ia merapikan rambutku yang berantakan di tiup angin laut, memakaikan jaketnya padaku saat ia lihat aku kedinginan. Saat kami kehujanan di jalan, ia menyeka mukaku dengan sapu tangan miliknya. Dalam kedinginan, ia tak berniat menyentuhku. Ia tak berniat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tutur katanya yang lembut dengan suara yang membas. Aku seperti sedang bicara dengan penyiar radio. Ia begitu dewasa. Sangat layak dijadikan seorang ayah dari anak-anakku kelak. Ia inginkan malam pertama denganku yang masih utuh. Ia jaga diri ini sekuat tenaga. Namun takdir berkata lain. Ia lebih patuh pada sang ibu. Kedewasaannya luntur, tak terlihat lagi di mataku saat ia memutuskan untuk menerima perjodohan itu. Agatha menepati janji. Ia datang dengan seorang pria. Sepertinya Agatha mulai membuka hati untuk lelaki. Aku tak menyangka. Ternyata selera Agatha boleh juga.